Mengajak Anda semuanya untuk terus belajar akan firman Tuhan dan tentu saja masih program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di pasal terakhir kitab Markus, yaitu pasal yang ke-16. Kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Cerita tentang kebangkitan Yesus disorot juga di keempat Injil yang lain, karena memang ini peristiwa yang besar, ini peristiwa yang luar biasa. Oh, Yesus yang kita sembah, Dia memang mati untuk menebus kita dari kuasa dosa, untuk menyelamatkan kita. Tapi Yesus yang kita sembah juga adalah Yesus yang hidup. Sungguh Dia adalah Tuhan. Namun izinkan saya di dalam cerita tentang kebangkitan Yesus ini, kita akan melihat sisi yang berbeda dari kisah ini. Saya justru akan mengajak Anda belajar arti sebuah iman yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kebun Yesus dan meminyaki Yesus. Ini perempuan-perempuan yang cinta Yesus. Ketika tahu bahwa Yesus mati karena disalib, maka mereka membeli rempah-rempah, pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Anda lihat hati mereka luar biasa, penuh kasih, mau menghormati Yesus. Itu sebabnya mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Dan lanjutkan ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka benar-benar melangkahkan kaki ke kubur. Namun coba perhatikan ayat yang ketiga. Ini yang menarik. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tujuan mereka adalah hendak meminyaki Yesus. Dan Anda mesti tahu bahwa kuburan di daerah Israel sana tentu saja berbeda dari kuburan di negara kita atau di banyak negara-negara maju seperti yang kita lihat. Kuburan di sana itu berupa gua. Lalu kemudian pintu gua itu ditutup dengan batu yang sangat besar, sehingga kalau mau masuk di sana harus ada orang-orang yang cukup banyak, orang-orang yang cukup kuat untuk menggulingkan batu itu. Baru mereka bisa masuk. Dan mereka tahu bahwa kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar, dijaga juga oleh tentara-tentara Romawi. Sehingga mereka berkata, siapa nanti yang menggulingkan batu itu sehingga kita bisa masuk ke kubur itu dan kita bisa meminyaki Yesus. Mereka berkata, siapa yang nanti menggulingkan? Dan mereka ini wanita, mereka tidak cukup punya kekuatan untuk menggulingkan batu itu. Mestinya ketika mereka berhadapan dengan fakta siapa yang akan menggulingkan batu itu, mestinya mereka akan mengkalkulasi dan mereka mundur. Percuma kita pergi ke kubur Yesus kalau kubur itu tertutup, sebab dijaga dan ada batu besar dan kita tidak mungkin bisa menggulingkannya. Tetapi yang menarik adalah mereka tetap berangkat pergi ke kubur Yesus. Itu yang saya sebut tindakan iman. Mereka tahu ingin meminyaki Yesus, mengekspresikan kasihnya kepada Yesus. Tetapi hambatan di depan mata, mereka bahkan belum menemukan solusinya seperti apa. Tapi kaki pun melangkah juga pergi ke kubur itu. Itu langkah iman, itu tindakan iman. Dan yang terjadi apa? Ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Mereka melangkahkan kaki karena iman mereka, dan mereka kaget karena batu yang Alkitab menulis memang sangat amat besar. Artinya apa yang mereka pikirkan bahwa kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar memang beralasan, memang demikianlah kenyataannya. Tetapi batu yang menutup itu sudah terguling. Kubur Yesus terbuka, mereka bisa masuk dan mereka menyaksikan Yesus bangkit.
Kita belajar soal iman hari ini. Belum terlihat, belum ada jalan yang dibuka. Semuanya masih tertutup. Pintu seolah tertutup. Ibarat kubur Yesus tertutup dengan batu yang besar. Tidak tahu bagaimana menggulingkannya, siapa yang menggulingkannya. Dan nanti kalaupun ada yang menggulingkannya, tentara Romawi yang menjaga daripada kubur itu, bagaimana melakukannya. Tidak ada yang tahu. Tapi mereka melangkahkan kaki ke sana karena kasihnya kepada Tuhan. Iman mereka membuat kita sadar bahwa kubur Yesus terbuka. Iman mereka membuat mereka menjadi perempuan-perempuan yang menyaksikan Yesus bangkit. Mereka lah saksi-saksi pertama kebangkitan Yesus. Bayangkan ketika mereka memikirkan kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar, lalu mereka berkata satu sama lain, mari kita pulang saja, sebab tidak mungkin kita bisa masuk ke kubur itu. Maka mereka tidak akan pernah menjadi saksi kebangkitan Yesus. Sebab dari mereka yang menyaksikan Yesus bangkit, mereka pulang dan mereka menceritakan dengan sukacita kepada murid-murid yang lain, sehingga murid-murid yang lain pun ikut pergi dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Dan itulah awal di mana terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa dalam diri murid-murid, hingga akhirnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka menjadi rasul yang luar biasa. Semuanya berawal dari perempuan-perempuan ini. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus karena mereka punya iman. Belum terjadi, tapi melangkah saja. Pintu masih tertutup, tapi jalan saja. Akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Pintu mungkin semuanya seolah tertutup bagi Anda. Jalan mungkin seolah buntu bagi Anda. Percayalah, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa membuat jalan di saat tiada jalan. Tuhan bisa membuat seolah pintu tertutup, tapi Tuhan bisa bukakan pintu buat kita. Kenapa kita tidak mengimani akan hal itu? Kenapa kita tidak belajar dari perempuan-perempuan yang punya iman, punya pengharapan yang kuat? Yesus bangkit. Saudara-saudara, biarlah kita belajar dari kuasa kebangkitan Yesus untuk memunculkan iman dan pengharapan kita kepada Dia. Iman yang tidak tergoyahkan, sehingga kita pun melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati.